Joko Chandra didakwa menyuap 2 jenderal polisi sebesar 8 miliar rupiah. Ya, kedua jenderal polisi tersebut diminta untuk menghapus nama Joko Chandra dari daftar pencarian orang atau DPO di Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Joko Chandra menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Senin siang. Joko Chandra didakwa menyuap mantan Kepala Koordinasi dan Pengawasan PPMNS Bareskrim Polri, Brigjen Prastio Utomo, dan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Joko Chandra menyuap Irjen Pol Napoleon Bonaparte sebesar $200.000 Singapura dan $270.000 Amerika. Sementara kepada Brigjen Pol Prastio Utomo sebesar $150.000 Amerika melalui Tommy Sumardi. Terjadi yaitu terdakwa Irjen Pol Dr. Agus Napoleon Bonaparte MSI menerima uang sejumlah $200.000 Singapura dan sejumlah $270.000 Amerika Serikat, dan Brigjen Pol Prastio Utomo SIK MSI menerima uang sejumlah $150.000 Amerika dari Joko Sugiarto Chandra melalui Haji Tommy Sumardi dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, itu supaya terdakwa Irjen Pol Dr. Agus Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol Prastio Utomo menghapus nama Joko Sugiarto Chandra dari daftar pencarian orang. Jaksa penuntut umum juga mendakwa Joko menyuap Pinangki Sirna Malasari untuk mengurus fatwa MA dalam kasus korupsi hak tagih Bank Bali. Joko menyuap Pinangki sebesar $500.000 Amerika atau sekitar 7,35 miliar rupiah yang merupakan fee dari Joko Chandra yang diberikan melalui Andi Irfan Jaya. Sementara pengacara Joko Chandra memutuskan untuk tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Dengan tidak dimajukannya eksepsi, maka perkara dilanjut untuk memeriksa saksi-saksi. Dan JPU akan mengajukan 3 saksi nanti pada sidang tanggal 9 nanti. Nah, jadi kita lihat siapa saksi-saksi yang akan dia ajukan. Kami belum tahu juga, nanti dia beritahukan kepada kami. Selanjutnya, sidang akan digelar pada Selasa 10 November 2020 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 2 jenderal polisi Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol Prastio Utomo menjalani sidang dakwaan penghapusan red notice terpidana Joko Chandra. Pihak Napoleon akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi, sementara Prastio memilih melanjutkan sidang. Dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, JPU mengatakan Joko Chandra memberikan $270.000 Amerika Serikat kepada Irjen Napoleon. Selain itu, Napoleon Bonaparte juga meminta penambahan pemberian uang yang akan diberikan kepada petinggi. Terdakwa Napoleon akan mengajukan keberatan dalam sidang eksepsi yang akan digelar pada 9 November 2020. Dari Irjen Pol Napoleon Bonaparte akan mengajukan eksepsi dalam perkara ini. Perkara ini kami akan katakan bahwa ini adalah rekayasa perkara palsu. Kenapa? Dengarkan baik-baik, akan kami ajukan dalam eksepsi. Sementara dalam dakwaan Brigjen Prastio disebut menerima suap senilai $150.000 Amerika Serikat untuk mengurus red notice Joko Chandra. Berbeda dengan Napoleon, Prastio Utomo tidak ajukan keberatan. Sehingga sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Kita nggak ngajukan eksepsi karena kami melihat bahwasanya lebih bagus kita akan bertempur di dalam pemeriksaan. Terdakwa Pinangki Sirna Malasari kembali menjalani sidang lanjutan terkait kasus suap Joko Chandra di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang lanjutan ini juga menghadirkan 5 saksi dari maskapai Garuda Indonesia dan pihak imigrasi.
Dalam sidang pemeriksaan saksi atas terdakwa Pinangki Sirna Malasari, 5 saksi dihadirkan terdiri dari 3 orang pihak manajemen Garuda Indonesia dan 2 orang dari pihak imigrasi. Kepada majelis hakim, saksi dari manajemen Garuda Indonesia membenarkan manifest perjalanan 5 orang dilakukan terdakwa bersama Joko Chandra. Saksi juga menyatakan pembayaran tiket pesawat menggunakan kartu kredit atas nama terdakwa Pinangki. Sidang terdakwa Jaksa Pinangki dilanjut Rabu dengan agenda pemeriksaan saksi dan menghadirkan kembali saksi dari pihak imigrasi yang diperiksa pada hari ini dengan membawa data yang lebih jelas. Kalau yang dari maskapai Garuda, dia hanya menerangkan data yang ada di dia, tidak menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan tuduhan kepada klien kami ya. Bahkan mereka tidak pernah melihat yang mana namanya Pinangki, yang mana namanya Rahmat, mereka nggak pernah lihat. Kalau dari pihak imigrasi juga sebenarnya sama, cuman tadi yang menjadi sorotan dari majelis hakim itu soal data. Jadi dari pihak imigrasi membawa data dari database mereka, data perlintasan imigrasi yang tidak valid. Ya, jadi ada barang bukti ditunjukkan penuntut umum. Ketika kita uji dengan fakta yang lain, ternyata yang dibawa penuntut umum itu datanya nggak valid karena bisa terjadi human error menurut pihak imigrasi sampai tadi ditegur oleh hakim. Mereka disuruh datang lagi hari Rabu untuk menjelaskan. Pemirsa, putra Gus Nur, Muhammad Munjiat mendatangi penyidik Bareskrim Polri. Ya, Munjiat diperiksa sebagai saksi dalam kasus ujaran kebencian terhadap NU yang dilakukan oleh ayahnya Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Putra Gus Nur, Muhammad Munjiat, diperiksa polisi sebagai saksi di gedung Bareskrim Mabes Polri. Pemeriksaan dilakukan dalam kasus ujaran kebencian yang dilakukan Gus Nur terhadap Ormas Nahdlatul Ulama. Bareskrim Polri juga berencana memanggil sejumlah orang yang terlibat dalam pembuatan video tersebut. Diperiksa sebagai saksi sejauh mana keterlibatan terkait dengan pembuatan video, terus penguploadan, pengeditan dan sebagainya lah. Nanti tentunya akan kita lihat sejauh mana peran yang bersangkutan terhadap tersangka SN. Orang-orang yang terlibat dalam pembuatan video tersebut akan dipanggil. Kemarin sudah saya sampaikan kan, termasuk besok juga saudara RH juga kita panggil. Selain anak Gus Nur, rencananya polisi akan memanggil Refli Harun pada hari ini. Refli dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi keterkaitan video sesi tanya jawab bersama Gus Nur. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang sekolah tatap muka, seluruh guru dan murid jalani rapid test. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.